kabar? Namanya? Nama saya Aulia Haula. Sebelumnya udah pernah konseling atau belum? Belum pernah kak. Oke, di sini saya akan menjelaskan apa itu konseling. Konseling adalah suatu bantuan untuk memecahkan suatu permasalahan dan di mana konseling itu memiliki asas kerahasiaan. Misalnya kerahasiaan saat Anda bercerita, saya akan menjaga kerahasiaan itu kepada orang lain. Di sini permasalahan Anda apa yang ingin diceritakan kepada saya? Saya tuh punya masalah kak. Masalahnya itu saya tuh nggak bisa namanya manage waktu. Misalkan kayak waktu yang harusnya dipakai itu tuh sering banget saya pakai buat main HP, main gadget gitu. Nah main gadgetnya itu tuh nggak cuma semenit, 2 menit, 3 menit, 4 menit, tapi tuh berjam-jam gitu loh kak. Sampai kayak lupa banget sama yang namanya tuh udah jam berapa, berjam-jam aja di situ. Mungkin bisa seharian main gadget doang. Kayak apa sih namanya? Kayak udah bener-bener lupa sama waktu. Nah kadang tuh yang jadi permasalahannya saya tuh kalau misalkan main gadget suka lupa sama aktivitas saya yang harus saya lakuin dan tugas-tugas saya. Misalkan saya bisa aja nge-skip aktivitas hari ini. Misalkan hari ini ada aktivitas main sama temen nih. Terus karena keasikan main gadget, saya tuh jadi udahlah ntar aja deh main sama temennya. Atau misalkan harusnya ada tugas nih, tugas pribadi gitu. Nah saya keseringan main main gadget. Iya, jadi tuh saya kayak ya udahlah ntar aja ngerjainnya sampai ntar kalau udah malam banget baru kecapean kan, udah kayak tidur lupa ngerjain tugas. Oh gitu. Emang penting banget buat Anda gadget itu? Penting sih, ya penting, tapi tuh gimana ya, saya nggak bisa menetralisirnya gitu, menetralisir main gadgetnya. Kira-kira berapa lama kamu misalnya dalam sehari tuh berapa menit atau berapa jam buat main gadget? Kayak bisa berjam-jam deh kak, nggak bisa namanya kayak cuma 15 menit ngeliat doang, nggak bisa. Saya tuh biasanya kayak main gadget nih, entar streaming kayak misalkan kan kalau akhir-akhir ini kan saya suka ada kontes, bukan kontes sih kak, kayak misalkan ada acara musik gitu kan, acara musik di akhir tahun Korea. Jadi saya streaming terus sampai kadang tuh sampai berjam-jam, terus nggak cuma streaming itu doang, kadang tuh saya nonton YouTube lah, untuk YouTube kesukaan saya. Memangnya dalam sehari itu kamu bisa main handphone berapa kali? Apa misalnya berjam, satu hari bisa sejam, satu hari bisa setengah menit atau gimana? Saya tuh nggak bisa diprediksi loh berapanya. Kadang kalau misalkan itu bisa sejam, 2 jam, 3 jam. Kadang juga sampai kayak larut malam loh kak. Dan kadang tuh suka bikin sampai saya tuh begadang cuma buat main gadget. Apalagi tuh kan sekarang kan akhir tahun kan, saya tuh suka banget nontonin acara musik akhir tahun Korea. Belum lagi itu streaming. Nah streamingnya kan di sini beda kan, beda negara, terus beda ini. Jadi tuh saya kayak mesti streaming nih gitu. Terus habis itu bukan cuma streaming itu doang, saya tuh kayak suka nonton YouTuber kesukaan saya kalau lagi upload video, atau YouTube yang kontennya menurut saya masih bagus. Nah kadang tuh itu yang buat saya ngelupain tugas-tugas dan gak bisa memanage waktu. Emangnya segitu pentingnya buat Anda dan tidak bisa misalkan buat ngerjain tugas atau yang lain? Susah kak, kalau lagi inget doang, kalau lagi nggak ada yang seru gitu, udah saya ngerjain tugas. Kalau lagi bosen banget, kan kayak ada titik bosannya kayak, jadi yaudah kalau bosen saya ngerjain tugas. Kalau lagi nggak bosen, lagi seru banget, tar dulu tugasnya, main HP dulu itu kak. Memangnya sudah semester berapa? Saya masih semester 1 kak. Baru semester 1 udah kayak gini, gimana nantinya? Iya ya kak, gimana ya kak, saya gak bisa nih kak manage waktunya, saya harus apa dong? Memangnya orang tua tidak menyuruh membilangin atau membatasi waktu-waktu buat main handphone? Dibatasin sih kak, tapi kan kita suka kayak gimana sih kak, remaja sekarang semakin dibilangin semakin ngelanggar. Kalau misalkan dibatasin, kalau ada orang tua doang ditaruh HP-nya, kalau nggak ada kita mainin lagi di bawah bantal. Segitunya kamu ya. Oke baik, katanya kamu juga mau terus-terusan kayak begini main handphone
terus, nggak mikirin tugas kamu atau gimana? Kan katanya kamu baru semester pertama tuh. Eh, Perkiraan kamu ngambil jurusan apa ya? Saya ngambil jurusan pendidikan bahasa Inggris, Kak. Nah, pendidikan bahasa Inggris itu juga tidak mudah kan? Mungkin tidak bisa bahasa Inggris atau baru awal masuk ke jurusan ini. Nah, emangnya kamu mau terus-terusan kayak gini? Nggak mau sih, Kak, pasti kan kedepannya juga saya bakal ngadepin tugas-tugas yang lebih banyak dan lebih susah kan. Apalagi sekarang saya mau ke semester 2. Nah, pasti kan tantangan tugas-tugasnya dan banyak banget kerja-kerja kelompok lagi ke depannya. Nah, kira-kira nih Kak, gimana ya biar saya tuh bisa manage waktu saya dengan baik, biar ke depannya juga pun saya bisa belajar lancar gitu loh, gak ketimpang-ketimpung waktunya, yang seharusnya buat tugas, yang seharusnya buat kerja kelompok, buat aktivitas ini, nggak melulu ketimpangan sama gadget. Menurut kamu, kamu bisa nggak buat membatasi gadgetnya dalam sehari atau selanjutnya? Bisa sih sebenarnya bisa, tapi kayak apa ya, kayak suka kebablasan gitu loh Kak. Bisa dibatasi tapi suka kebablasan. Kak, kira-kira gimana ya Kak, biar saya bisa meminimalisir permainan gadget saya, biar saya tuh nggak melulu soal gadget. Oke, karena Anda meminta saran, saya jawab. Jadi gini, coba Anda matikan handphone Anda, atau bisa disimpan atau gimana, titip di orang tua, misalnya di jam-jam tidur, jam misalnya waktunya mepet untuk buat pekerjaan lain kan bisa. Nah, kalau misalnya itu kan gadget itu tidak ada habisnya dan waktu itu akan berjalan terus kan. Nah, kalau misalnya kamu terus-terusan main gadget, nggak ada untungnya juga kan. Lebih baik kamu belajar dan supaya bisa meneruskan ke jenjang yang ke semester-semester yang akan berjalan nanti. Oh gitu ya Kak sarannya. Mungkin saat ini saya bakal ngikutin saran Kakak buat nanti ke depannya, biar saya tuh juga lebih baik lagi, biar saya bisa manage waktu lagi dan nggak terus-terusan main gadget lagi. Terima kasih ya Kak atas sarannya. Saya bakal ikutin saran Kakak perlahan-lahan biar saya juga bisa lebih baik ke depannya. Kalau misalnya permasalahan ini belum selesai, Anda bisa konsul lagi kepada saya, bisa datang lagi ke sini untuk menceritakan permasalahan selanjutnya kayak gimana. Oh ya udah deh Kak. Terima kasih ya Kak atas waktunya, udah mau saya curhatin dan mau saya konseling. Iya, sama-sama. Assalamualaikum. Salam.